Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di depan saya ini ada motor Jupiter MX. Motornya itu mempunyai penyakit yang lucu, yaitu pengapiannya itu sering hilang-hilang. Kalau kita lihat dari samping itu mesin MX itu kok keren ya Kang Bro, kayak mesin-mesin motor balap gitu. Keren desain mesinnya. Oke ya. Jadi motor ini itu menurut dari yang punya itu mempunyai penyakit yang unik menurut saya ya, karena begini, pengapiannya itu enggak ada. Misalkan gini kan, kalau pas pengapiannya ada itu diengkol sekali hidup, kalau pas enggak ada itu harus dipancing dulu. Ini saya coba ya pengapiannya, dan katanya gini Kang Bro, kalau kita engkol motor ini kan nggak pakai starter tangan, nggak pakai aki ya. Nah, jadi kalau pas kita engkol kok pengapiannya misalkan nggak ada ya, kita engkol gini pengapian, ngengkolnya harus kenceng, ngengkolnya kenceng cer gitu, harus kenceng, katanya kayak gitu. Kasih kuat mas ya, kasih kuat kan kayak gitu wes. Jadi termasuk unik ya. Terus katanya lagi ya, kalau motor ini pengapiannya nggak ada kan, karena motor ini kan pakai engkolan, dan engkolan Jupiter MX ya lumayan berat. Terus sama yang punya itu dicabut businya, jadi diengkol gini, ini didekatin dengan bodi kan, terus diengkol terus gitu Kang Bro, engkol terus. Nanti ketika berapa kali engkolan lah, mesin rada panas gitu, anggaplah berapa kali engkolan, misalnya 20 kali atau berapa, itu mulai muncul apinya, mulai muncul kecil terus semakin besar, dan ketika apinya sudah membesar, motor itu bisa dinyalakan kayak gitu. Kita coba, saya penasaran juga, penyakitnya ini sangat unik. Jadi apabila saya bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik, kayaknya tambah jam terbang ini. Oke ya, kita coba lihat ya. Anda bisa lihat ini kabel kuilnya udah dibikin kayak disambung ya. Kita akan dekatkan dengan posisi ground atau masa di area sinilah ya. Jadi saya akan engkol Kang Bro. Nah ini saya engkol santai, slow, engkol wajar. Harusnya kalau motor dengan engkolan seperti ini itu sudah ada apinya. Nah ini kebetulan nggak ada apinya Kang Bro, jadi nggak muncul apinya. Saya akan coba starter dengan kuat. Bentar, pakai tang loh. Kabelnya kecil, takutnya bocor di area kabel nyetrum. Waktu griming loh. Oke ya. Jadi kita coba starter agak kuat. Nah, tadi ada, ya kan ada. Pas saya engkol agak kuat, ada pengapian yang kecil, tapi beberapa kali saya engkol nggak ada, terus tadi sempat ada ya. Nah ini nggak ada ya, nggak ada. Coba saya engkol kuat lagi. Nah betul Kang Bro, memang ketika saya ngengkolnya itu kenceng, itu motor langsung ada pengapiannya di sini. Coba lagi ya. Nah, memang unik ya, menurut saya ini unik. Jadi kalau saya engkol santai sewajarnya itu nggak ada apinya. Tapi kalau saya engkolnya kenceng, ayun dengan kenceng, itu apinya ada Kang Bro. Ngerespon, apinya bagus, dan besar, lumayan besar. Menurut saya lumayan besar. Biasanya hal-hal yang seperti ini tuh dipengaruhi ada sesuatu yang lemah. Misalkan ya, CDI lemah, kuil lemah, pulser lemah, itu bisa. Nah karena motor ini nggak pakai apa ya, bisa dibilang nggak pakai aki, jadi kita sebenarnya bisa nyoba pasang aki. Itu bisa kita pasang aki di motor ini ya. Terus coba kita engkol. Kalau engkol slow
dia bisa apinya bisa besar, berarti kemungkinan spoolnya lemah. Dia harus ketika setar membutuhkan putaran yang sangat tinggi. Dan kadang sama orangnya itu bilang, kalau ketemu macet Mas Bro itu, ya, itu di jalan itu tiba-tiba kayak gasnya itu drop, kayak kehabisan bensin kayak gitu, terus mati. Kadang dipancing-pancing gasnya, ditarik-tarik itu dia ngangkat lagi. Nah, bilangnya kayak gitu. Oke, dari mana dulu ya kita cek ya? Saya akan coba cek dari bagian pulser atau kuil juga bisa. Saya coba cek di kuil ya, yang gampang dulu. Nah, ini kuil. Kabel kuil saya cabut. Nah, kabel kuil ini menentukan Kang Bro, menentukan apabila di kabel kuil ini kok apinya besar ya, di kabel kuil. Walaupun kita engkol slow kok apinya tretek besar, kemungkinan api sudah mencukupi. Jadi maksudnya dari spool, kiprok, kuil, spool, CDI, kiprok, pulser itu sudah mencukupi. Ya, kalau apinya di sini besar. Tapi kalau kita coba di sini apinya kecil, kemungkinan masalah itu sebelum ke kuil, karena kuil ini tugasnya lumayan berat. Jadi melipat gandakan tegangan. Yang tadinya nggak terlalu besar diperbesar lagi. Oke ya, saya coba kabel kuil ini nanti dikupasin semua apa enggak ya kabelnya. Coba cek ini dulu, saya sambung kabel dulu. Oke, saya sambung. Nah, biar ngecek ke body atau ke ground itu lebih enak. Nah, ini nanti saya akan coba cek ke ground yang nggak ada catnya ya, ini ya. Nanti kira-kira ada apinya bagus apa enggak, bunyi tretek-treteknya bagus apa enggak. Coba saya angkat. Oke, kita engkol pelan. Di sini nggak ada apinya Kang Bro, nggak ada bunyi tretek-tretek atau apa, nggak ada. Coba saya engkol kenceng. Bahkan ini saya engkol kenceng juga kecil, nggak ada apinya. Oke. Jadi menurut saya ini bukan masalah di kuil. Karena sebelum masuk ke kuil apinya juga sudah kecil, kurang besar apinya. Sebelum masuk ke kuil ini apinya juga kurang besar. Oke ya, terus saya akan ngecek di bagian CDI. Bisa karena CDI, karena Jupiter MX itu sering sekali mengalami problem di CDI. Ya, CDI-nya Jupiter MX itu paling mudah problem. Karena motor ini kan CDI-nya sudah menggunakan sensor-sensor. Dan biasanya ketika motor itu si sensor-sensornya sudah dinonaktifkan, CDI-nya itu sering mengalami trouble. Kadang di kasus Jupiter MX yang paling sering itu, kalau pagi nggak mau digas, nanti agak panas dikit sudah mau digas, itu yang paling sering. Ataupun kalau panas berebet-berebet, itu sering mengalami kayak gitu. Oke, saya coba di CDI, nanti saya akan coba cek input pulser dan lain-lain. Oke, ini CDI-nya ditaruh di mana ya? Ini ada kabel ke sini, kayaknya di area sini ya. Oh ya, betul Kang Bro. CDI-nya di sini, dan ini sudah menggunakan CDI Jupiter ya. CDI Jupiter. Bukan punyanya Jupiter MX ya, ini Jupiter biasa. Jadi saya akan coba cek inputnya ya. Cek input daripada, ini tak tarik gini kok cepet gini. Cek input daripada spool. Kalau kita engkol slow, api dari spool besar, berarti kemungkinan spool normal ya. Kalau kita slow, api dari spool kok kecil, atau dari kiprok ya, kan spool masuk ke kiprok ya. Dari kiprok kok kecil, berarti kemungkinan di arus utama spool atau kiprok. Saya kupas dulu isolasinya Kang Bro. Oke Kang Bro, ini kabelnya sudah saya kupas semua ya. Ini di bagian CDI nya ini,
karena ini menggunakan jalur pengapiannya Jupiter ya, jadi kita ngikuti jalur soket Jupiter. Soket Jupiter itu kan posisinya seperti ini, berarti yang ini, nah ini yang dari arus ya, kita nyobanya dari arus dulu. Kabel biru ini yang pojok ini, nah ini arus yang dari spool dikonversi oleh kiprok menjadi DC, ya masuknya ke sini. Kalau kita ngikuti jalurnya, ini kabelnya soalnya warnanya kok cuman biru sama pink semua. Wampuh ini. Walah iki kayak Masya Allah. Apa? Kita mainkan aja. Ini ya, ini jalur putih ya. Nah, ini putih ini kan dari spool putih masuk ke kiprok. Kiprok mengeluarkannya merah ini. Merah ini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, masuk sini, sambung lagi biru. Nah, biru ini masuk ke sini. Nah, karena di sini birunya cuma satu ini aja, nggak ada yang lain. Yang ini kan biru muda, yang satunya. Nah, jadi ini yang masuk dari kiprok ataupun dari spool lah ya, dari kiprok atau dari spool. Kita coba pengapiannya besar apa enggak. Sebenarnya kalau kayak gini itu pengapiannya udah besar. Nanti kalau pengapian yang kecil kita coba yang putih yang masuk kiprok besar apa enggak ya. Di sini ya. Kita colokin di sini. Terus kita langsung cek ke bagian massa. Massa sini ya. Saya engkol langsung full ya, tenaga full. Gak ada apinya Kang Bro, malahan. Ada kecil. Ada Kang Bro, apinya merah kecil. Nah, biasanya penyakit seperti ini itu diakibatkan karena kerusakan pada spool. Kenapa bisa pada spool? Karena tugas dari kiprok ini cuman mengkonversi apa bahasanya? Gaya-gayaan mengkonversi. Yo, intinya kiprok itu mengubah arus dari AC, spool AC masuk ke sini diubah oleh dioda dan perangkat lainnya menjadi DC yang tadinya arus bolak-balik ya, AC kan bolak-balik ya, diubah menjadi DC yang arusnya cenderung datar. Siap. Jadi kalau masuk ke sini kecil, berarti kemungkinan ya bukan kiproknya, karena kiprok dia cuman mengubah. Biasanya input dari kiprok itu sudah kecil, atau kabel putih yang masuk itu sudah kecil. Kadang kalau masalah pada kiprok itu biasanya ya kiproknya langsung mati gitu aja. Kebanyakan sih kayak gitu. Tapi ada juga yang masuk ke kiprok besar, keluar dari kiprok kecil ada juga, tapi jarang sekali. Coba kita cek ya kabel putih. Kabel putih yang masuk dari spool masuk ke kiprok ya. Kalau Kang Bro lihat video-video saya yang motornya sudah amburadul kayak gini, mungkin pikirannya mungkin melayang, ini kok ada motor kayak gini kabel-kabelnya semrawut ya. Sama juga saya tutorial kan saya memvideokannya juga susah Kang Bro, karena kalau disamakan dengan motor Anda yang di rumah pasti nggak sama gitu loh. Warna kabelnya udah berubah semua. Nah, kita soketnya nggak bisa ditarik jauh-jauh karena ini masanya dibaut di sini. Jadi saya akan sambungkan kabel ke soket putih ya, ke kabel putih ini tadi yang masuk ke kiprok. Nah, ini ya. Terus saya engkol ya Kang Bro, saya dapetin di ground ya. Ini bisa baut sini juga bisa ya. Saya akan coba. Wah, kecil Kang Bro memang. Apinya sangat kecil sekali, sangat kecil. Coba sebelum ini kan pikiran saya ini spoolnya lemah ini. Prediksi saya untuk sementara ini spool lemah karena
yang masuk kecil. Jadi masuk ke sini kecil, ini masuk ke CDI juga kecil, CDI ngeluarkannya juga kecil ya. Jadi dari setar awal si sepul itu sudah berat, muatannya udah berat, masuk ke sini makin berat kan kayak gitu. Saya akan coba gini. Nah ini tadi kan yang input 12 volt kan kabel biru ini yang disambung ke sini ya, ke sini tadi ya. Nah ini kan langsung ke kiprok sana merah. Ini saya lepas di sini karena kabelnya kan udah kayak gini. Nah ini saya akan sambung ke aki yang bro. Saya akan menggunakan tes uji pakai aki yang ada strumnya, aki yang normal. Jadi strumnya yang sudah stabil ya kan. Nanti saya pasang ke sini sebagai pengganti ya. Sepul itu kan aki itu kan pengganti daripada kiprok dan sepul ya kan. Nanti kalau kita sambung pakai aki kok arusnya normal stabil walaupun kita engkol pelan kok bagus, berarti kemungkinan besar masalah terjadi di antara kiprok dan sepul. Tapi kalau kita menggunakan aki kok arusnya masih kecil, bisa saja ada masalah lain, misalkan kayak pulser ya kan, terjadi masalah itu juga bisa. Oke ya, saya akan baut dulu ini untuk persiapan aja dulu ya, persiapan. Jadi saya baut di sini. Wah, saya baut kabel di sini untuk masa daripada aki nanti. Terus yang positif saya sambungin ke arah CDI tadi ya, yang masuk ke CDI. Arus sepul dengan arus yang dari kiprok dengan aki itu sama aja karena motor ini pengapiannya DC ya. Jadi kita bisa nyoba pakai aki. Cara seperti ini paling gampang kan bro. Kalau Anda punya aki atau motornya pakai aki, misalkan ada pengapian hilang-hilang dan lain-lain ya. Contohnya ini kan termasuk kategori hilang-hilang. Kalau Anda pakai aki kok pengapiannya bagus, berarti yo fit kiprok sepul itu. Tapi kok enggak, berarti yo penyakit lain. Karena ini sudah langsung kita tembak langsung ke inputnya CDI ya. Saya ambil aki dulu Kang Bro. Oke Kang Bro, ini akinya. Jadi jangan kebalik ya, negatif di negatif, positif di positif. Kita pasang dulu. Ini negatif. Sebagai contoh dulu, dan ini positif, tapi tetap kita engkol ya Kang Bro. Karena kenapa kita engkol ya, kalau nggak diengkol pulsernya gimana bacanya nanti ya kan? Pulsernya kan ngikuti putaran magnet. Nah ini udah kepasang akhirnya, ini naruhnya kemana ya, agak bingung tuh. Nah, akhirnya cuma sini lah. Nah, sini cendol kayak gini sih. Nah, jatuh enggak ini? Oke. Nah, kita taruh sini aja dulu akinya ya. Jadi sebagai input arus daripada input CDI, sementara kita menggunakan aki ya, arus utama ya. Nah, kita coba tes di bagian sini. Saya akan engkol tapi menggunakan tangan aja, nggak usah pakai kaki ya. Karena tangan kan, kalau kita ngengkolnya pakai tangan kan berarti putarannya pelan ya. Kalau kita engkol pakai tangan kok ada apinya, ya sudah jelas kalau kita pakai kaki pasti lebih besar apinya kan kayak gitu. Oke ya, di sini aja ya kita cek. Oke, di sini saya engkol pelan santai, tetap nggak ada apinya. Nah, tetap nggak ada apinya Kang Bro. Nah, masih sorry Kang Bro, sorry. Kesalahan teknis. Kuil belum saya sambung. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apinya langsung Kang Bro besar. Nah, ini pakai tangan aja, pakai tangan. Lihat ya, pakai tangan. Nah, apinya kotek-kotek besar. Nah, ya kan?
pakai tangan. Apalagi kalau pakai pakai kaki. Ya berarti fix bahwa suplai daripada CDI, suplai yang masuk ke CDI itu lemah. Ya, itu yang menyebabkan pengapiannya hilang-hilang dan kadang harus kita engkol dengan kuat. Berarti yang membuat suplai ini lemah kan arus sebelum masuk ke CDI. Jadi urutan arus sebelum urutan pengapian itu kan dari spool. Kalau pengapian DC dari spool masuk ke kiprok ke CDI ke kuil baru ke busi. Itu urutannya. Jalurnya seperti itu. Kalau ada yang bilang, "Mas, kabel kuil ke arah CDI kok nggak ada apinya gimana?" Itu salah. Pertanyaan seperti itu membingungkan yang ditanya. Kalau ada pertanyaan kayak gitu, tanya ke saya, nggak saya jawab, Kang Bro. Ya, ini sudah sering sekali saya jelaskan. Kalau di kuil itu bukan kuil ke arah CDI, tapi CDI yang ke arah kuil. Karena kalau kita ngikuti arah panahnya, jalurnya itu dari CDI itu masuk ke kuil. Bukan kuil keluar ke CDI gitu ya. Jadi ini itu kabel input yang keluar dari kuil ya. Ini output yang ke busi, ini output. Jadi ada istilah input dan output. Ya. Jadi jangan salah paham, 12 volt yang di CDI ini jangan Anda tanyakan kabel di CDI yang menuju ke kiprok kok hilang, Kang Bro. Jangan. Bingung nanti yang jawab. Tapi kabel 12 volt yang masuk ke CDI gitu ya. Karena sistem pengapian itu, Kang Bro, bahasa gampangnya itu seperti air yang mengalir. Jadi air yang mengalir itu dari sungainya ya, dari air terjunnya pertama itu kan dari pulser, itu sumber yang paling besar airnya. Jadi air itu turun, sebenarnya turun langsung ke CDI kalau pengapian AC. Karena dia kan ada perubahan yang tadinya dari AC ke DC, jadi dari spool itu ke sini dulu, difilter lah ya, dibikin DC lah, baru masuk ke CDI baru masuk lagi ke kuil baru masuk lagi ke CD. Urutannya kayak gitu. Jadi ada input, ada output kayak gitu. Kalau kabel yang di kuil yang di sini itu berarti output. Kalau arus yang di sini berarti input kayak gitu. Jadi input, outputnya cuma satu yang ke kuil. Jadi permasalahan di motor ini menurut saya yaitu di bagian spool atau kiprok ya. Kita langsung buka spool atau kiprok karena kita engkol santuy ya, pakai aki kayak gini, engkol santuy itu langsung meletek ya, apinya bagus. Padahal tadi kalau kita engkol dengan kaki itu nggak ada apinya, Kang Bro, harus kenceng engkolnya baru ada apinya. Nah ini kita pelan aja langsung ada apinya. Astagfirullah. Weh, motornya ambruk, gak ada standarnya soalnya. Wes ya, saya langsung buka di bagian spool aja. Mudah-mudahan penyakitnya memang benar di situ ya. Dan ini motor memang susah hidupnya, susah, kata orangnya susah. Tadi sudah kita coba sendiri, memang di engkol tuh nggak ada apinya, harus ngengkolnya kenceng. Kalau yang punya motor dipancing dulu, engkol terus, Kang Bro, nanti keluar apinya baru ditempelin gitu. Ya, saya buka di area spool dulu. Nah ini spoolnya, Kang Bro. Nah kalau kita lihat dari spoolnya sini ya, olinya itu kayak campur air. Nah ini olinya kayak campur air. Jadi menurut informasi yang punya motor itu, kemarin orangnya kan pulang kampung ke NTT atau kemana ya. Jadi motor itu ditaruh di tempatnya temennya. Nah, habis ditaruh tempat temennya itu pulang-pulang itu balik ke sini tuh ngasep motornya, malah ngasep putih. Ini kayaknya dikasih oli-oli ngawur, oli jelek. Oke ya. Ini spoolnya saya akan ganti dengan spool yang baru. Mudah-mudahan setelah kita ganti spool yang baru itu bisa. Oh ya. Nah, ini spoolnya udah kita ganti ya dengan yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa normal kembali. Nah itu yang spoolnya yang lama, yang ini loh, yang jelek ini, sana yang punya Jupiter. Oke, kita akan coba pasang ya di motornya. Nanti kita engkol pelan-pelan lagi, apakah
pengapiannya bisa bagus atau sama sebelumnya. Oke, kita langsung pasang aja Kang Bro. Nah, ini spoolnya udah saya pasang Kang Bro. Ini lihat ya, bisa dilihat kabel pulsernya yang baru dan spoolnya yang baru saya sambung. Soketnya saya putus karena di bagian kabel ini enggak ada soketnya. Terus kita akan coba di motornya bagaimana apinya, normal apa enggak. Nanti saya akan coba nyalakan juga karena motor ini itu nyalanya susah ya. Jadi setelah diganti kuil nyalanya susah apa enggak gitu, sekali engkol apa masih berkali-kali engkol apa puluhan kali engkol, kita coba. Dan tadi sebelum kita ganti spool ya Kang Bro, bisa lihat apinya itu kecil, harus kita engkol kenceng ya. Kalau kita engkol pelan nggak mau. Ini coba saya engkol pakai tangan seperti saat kita menggunakan aki tadi ya, kita engkolnya pakai tangan aja. Kalau diengkol pakai tangan apinya bagus, berarti kemungkinan memang masalah terjadi di bagian spool. Oke ya, kelihatan kayaknya ya. Ya, bisa dilihat masih kurang dekat ya. Nah, si tanganku goyang-goyang, motornya goyang-goyang Kang Bro, jadi agak susah. Nah, apinya ada Kang Bro kalau kita engkol pakai tangan gini. Nah, apinya besar, cuman goyang-goyang jadi kadang mepet kadang renggang gini, posisinya kurang enak. Saya engkol pakai kaki aja. Kalau pakai tangan itu, tangan yang satu kan gerakin engkolan, yang satu megangin, jadi nggak bagus. Oke, kita engkolnya pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Nah, apinya besar Kang Bro, walaupun saya engkol pelan. Kalau tadi kan harus saya engkol kenceng, dan di engkol kenceng pun nggak selalu keluar apinya. Nah, ini apinya udah bagus. Sekarang saya akan coba pasang businya dan nyalakan, apakah bisa nyala dengan normal atau enggak. Oke, untuk motor ini businya udah menggunakan D8EA ya, businya Mega Pro, udah pernah disenai, berarti lubang businya udah besar. Iki wis rondo bolak-balik. Jadi kita coba pasang. Mudah-mudahan bisa nyala ya. Kalau kita lihat olinya tadi ngeri-ngeri sedep Bang Bro, kayaknya motor ini nggak keurus. Tapi kadang saya itu kasihan Bang Bro kalau motor-motor kayak gini. Jadi ada kenikmatan tersendiri kalau memperbaiki motor yang kayak gini, karena rata-rata yang punya motor kayak gini itu dari golongan menengah ke bawah. Jadi kadang mereka itu minta tolong Mas dipercepat biar bisa dipakai kerja dan lain-lain. Jadi ketika motor itu bisa hidup itu saya seneng, yang punya motor juga makin seneng. Itu yang saya senengi kalau memperbaiki motor kayak gini, motor yang benar-benar dibutuhkan ya. Pasang, coba kita engkol, nyala apa enggak. Sorry, ini kabel bensinnya saya lepas ya Kang Bro, karena takutnya motornya netes atau enggak, bensinnya enggak tahu, jadi saya lepas. Nanti mungkin enggak tahu di karburatornya isinya banyak apa enggak. Kalau masih ada ya mungkin langsung hidup, kalau enggak ada ya mungkin beberapa kali engkolan harus dicuk dulu. Oke Kang Bro, 2 kali engkolan langsung hidup ya. Kita coba lagi. Wah, starterannya licin. Gak mau. Jadi ngidupinnya harus sambil digas Kang Bro. Setelan gasnya sangat rendah sekali. Oh ini ya. Ini talinya kayak gini.
Nah, talinya kayak gini. Oh iya, kemarin orangnya bilang talinya itu putus, jadi disamperin kayak gini. Kasihan. Aduh. Oke ya, sudah sekali engkol karena saya sudah tahu harus digas, talinya mau rojol. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah ya, motornya udah hidup dengan normal. Tadinya apinya kecil dan susah hidup, sekarang udah hidup dengan normal. Kita aja dulu, semoga videonya bermanfaat. Ini nanti masih ada PR-nya lagi nih, talinya kalau bisa saya perbaiki nih, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.